Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva dengan NIM A1Q1222034. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai aplikasi instrumentasi dalam bimbingan dan konseling. Aplikasi instrumentasi merupakan cara yang efektif untuk memahami tentang diri pribadi klien dan masalah yang dihadapinya. Aplikasi instrumentasi merupakan salah satu kegiatan yang mendukung pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah, dan kegiatan pendukung konselor dapat menjalankan tugas-tugas pelayanannya. Aplikasi instrumentasi akan membantu guru BK memahami klien baik secara pribadi, sosial, belajar, karir, kehidupan berkeluarga, dan kehidupan beragama. Menurut Praitno, tahun 2004, instrumentasi merupakan salah satu rencana yang perlu dikembangkan agar pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah terlaksana secara lebih cermat dan berdasarkan data empirik. Instrumentasi yang dipakai harus sahih dan terandalkan. Pemilihan instrumen yang akan dipergunakan berdasarkan tepat guna dan tujuannya hendak dicapai dalam pelaksanaan bimbingan konseling di sekolah. Adapun fungsi utama instrumentasi adalah untuk mengumpulkan data dalam berbagai keperluan ilmiah data, berupa keterangan atau informasi tentang suatu benda atau non-benda. Informasi atau keterangan tersebut dapat berupa ukuran, besaran, angka, atau secara deskripsi, uraian, dan kualifikasi tentang pribadi seseorang. Bentuk aplikasi instrumentasi dalam pelaksanaan BK berupa tes dan non-tes. Adapun beberapa aplikasi instrumentasi dalam BK, yang pertama itu tes. Menurut Cronbach dalam Praitno tahun 2014, tes merupakan prosedur untuk mengungkapkan tingkah laku individu dan menggambarkan bentuk skala angka atau klasifikasi tertentu. Tes merupakan serangkaian pertanyaan tertulis atau lisan dan harus dikerjakan oleh testi. Tes ini bertujuan untuk mengukur suatu aspek perilaku testi, macam-macam tes hasil belajar, tes intelijensi, dan tes bakat, tes minat, tes kepribadian, dan tes diagnostik. Selanjutnya itu non-tes. Selain tes aplikasi instrumentasi bisa juga menggunakan bentuk non-tes. Perbedaan tes dan non-tes adalah jawaban benar dan salah, sedangkan non-tes kualitatif dan pelaksanaan tes adalah orang yang profesional, sedangkan non-tes tidak selamanya orang yang profesional. Adapun instrumentasi non-tes yaitu meliputi berbagai prosedur seperti pengamatan dan wawancara, catatan anekdot, angket, sosiometri, dan inventory yang dilakukan. Agar memperoleh hasil yang akurat, hendaknya menggunakan pedoman pengamatan atau wawancara. Catatan anekdot merupakan hasil pengamatan, khususnya tentang tingkah laku yang tidak biasa atau khusus yang perlu mendapatkan perhatian tersendiri. Angket dan daftar isian digunakan untuk mengungkap tentang diri individu oleh individu sendiri. Kemudian selain itu juga ada kontribusi instrumen. Suatu instrumen dibangun atas dasar kontribusi, biasanya dikembangkan dari teori tertentu. Langkah yang dapat kita lakukan dalam mengembangkan instrumen yaitu yang pertama, menetapkan landasan teori. Secara ilmiah perlu adanya landasan teori. Kita contohkan, jika ingin membuat instrumen tes minat, maka langkah yang perlu diambil pertama itu tes siapa yang akan dipakai untuk mengembangkan teori siapa yang akan dipakai untuk mengembangkan instrumen. Kita perlu mencari teori tentang minat dan teori tersebut benar-benar akan dapat diukur. Yang kedua, memikirkan alat ukur atau model apa yang akan dikembangkan. Yang ketiga yaitu perlu memikirkan bentuk instrumen yang akan dikembangkan. Jika ingin mengembangkan bentuk tes, perlu untuk mengikuti prosedur pengembangan alat ukur tes. Begitu juga instrumen non-tes. Menurut selanjutnya itu menulis atau merumuskan item-item sesuai dengan format yang dipilih. Selanjutnya, mengkaji ulang rumusan item-item instrumen oleh staf lain. Selanjutnya, merevisi
item-item instrumen berdasarkan hasil judgment. Yang ke-7 mengandalkan instrumen. Selanjutnya itu ke lapangan pengumpulan data. Buku tolong. Yang selanjutnya itu penyiapan instrumen. Dalam penyiapan instrumen ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yaitu mempelajari manual instrumen, mengidentifikasi karakter siswa, melihat kesesuaian antara instrumen dan siswa, menyiapkan diri untuk mampu mengadministrasikan instrumen, dan menyiapkan aspek teknik dan administrasi. Selanjutnya yaitu pengolahan dan pemaknaan jawaban responden. Pengolahan jawaban responden dapat dilakukan secara manual dan dapat menggunakan peralatan elektronik seperti program komputer, data atau jawaban responden yang sudah diolah baik secara manual maupun komputer selanjutnya dianalisis dan dimaknai dengan menggunakan kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Selanjutnya itu digunakan dalam rangka pelayanan bimbingan dan konseling. Langkah selanjutnya itu penyampaian hasil asesmen. Jadi hasil asesmen harus disampaikan secara cermat dan hati-hati. Asas kerahasiaan harus benar diterapkan. Hasil aplikasi instrumentasi tidak boleh diumumkan secara terbuka dan tidak boleh dijadikan konsumsi atau pembicaraan umum, apalagi kalau di dalamnya mendapat nama siswa. Hasil instrumentasi boleh dikonsumsi umum dan didiskusikan secara terbuka, misal disajikan dan didiskusikan di dalam kelas, tetapi tidak satu nama pun disebutkan dan tidak satu data pun dikaitkan dengan pribadi tertentu. Hasil instrumen tertentu dapat disajikan sebagai pertimbangan untuk memanggil individu atau siswa dalam rangka pelayanan bimbingan dan konseling sesuai dengan hakikat dan prinsip bimbingan dan konseling. Yang dipanggil bukan hanya para siswa yang diindikasikan bermasalah seperti skor rendah mereka yang memiliki skor tinggi juga perlu mendapatkan layanan. Jadi bisa disimpulkan bahwa penggunaan aplikasi instrumentasi pada layanan bimbingan konseling merupakan hal utama dan mendasar untuk dilaksanakan oleh guru BK kepada peserta didik atau klien. Jadi itulah tadi hasil pemaparan dari materi mengenai instrumentasi dalam bimbingan dan konseling. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.